Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat-sehat ya semuanya. Ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh siapa doanya? Sok. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma as'alana hikmataka wa mansur alaina rahmataka min khalaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir? Banyak. Coba siapa aja? Roni ya? Siapa? Rika izin. Roni izin. Siapa lagi? Lutfia nggak ada. Terus siapa lagi? Muhammad Taufik. Jepi. Izin semuanya? Lagi ada keperluan? Tasya. Siapa lagi? Yudan. Laki-lakinya semuanya nggak ada ya? Syifa. Wah, banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 orang ya yang nggak hadir. Gak apa-apa, kita mulai aja. Ini yang ada ya hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Inflasi. Ada yang masih ingat apa itu pengertian inflasi? Siti Nurul, ya silahkan. Inflasi adalah keadaan harga secara umum naik. Betul, inflasi adalah keadaan di mana harga-harga barang secara umum meningkat atau naik ya. Kalau misalnya harga barang yang naik cuma 1 atau 2 barang itu disebut inflasi tidak? Tidak ya. Jadi harga barang yang secara umum, secara keseluruhan naik. Lalu yang kedua, penyebab inflasi. Coba Siti Nurul. Inflasi disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, Ya. biaya produksi. Yang kedua, meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat. Ya. Yang ketiga, misalnya permintaan terhadap Ya betul. Jadi penyebab inflasi itu yang pertama apa? Meningkatnya permintaan melebihi dari penawaran ya. Kemudian meningkatnya biaya produksi ya. Kalau biaya produksi meningkat, otomatis nanti harganya juga jadi mahal harga barangnya. Kemudian jumlah uang yang beredar banyak di masyarakat ya. Kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi? Silahkan, Intan. Cara mengatasi inflasi dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kebijakan moneter, dan yang kedua, kebijakan fiskal. Betul sekali. Jadi cara mengatasi inflasi itu bisa diupayakan oleh pemerintah dengan menstabilkan perekonomian dengan cara menerapkan 2 kebijakan, antara kebijakan moneter dan fiskal. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah tentang kebijakan moneter ya, masih ada kaitannya dengan materi inflasi yang sudah kita pelajari ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian
pengertian kebijakan moneter, kemudian menentukan tujuan kebijakan moneter, kemudian mengkategorikan jenis-jenis kebijakan moneter, menyimpulkan instrumen kebijakan moneter, dan menyajikan hasil analisis tentang peran kebijakan moneter melalui media lisan dan tulisan. Nah, betul. Ya, kemudian selanjutnya adapun cakupan materi kita hari ini yaitu yang pertama pengertian kebijakan moneter, kemudian tujuan, jenis-jenis, dan instrumen. Nah, instrumennya itu ada 4. Yang pertama kebijakan diskonto, kemudian kebijakan operasi pasar terbuka, kemudian penentuan cadangan kas di bank, dan kebijakan kredit selektif. Ya. Selanjutnya tahapan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti sebelum memulai inti pembelajaran kita akan pretest dulu ya untuk mengukur pengetahuan awal kalian sebelum pembelajaran. Jadi nanti Ibu akan berikan soal, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian nanti setelah itu baru kita akan seperti biasa menyimak video bersama-sama, kemudian nanti dilakukan tanya jawab dan nanti ada diskusi kelompok. Nanti akan ada presentasi per kelompok dan nanti terakhirnya ada post test. Nah, adapun penilaian yang akan kita lakukan pada pembelajaran sekarang itu ada 3 aspek. Yang pertama aspek sikap. Nah, Ibu akan menilai aspek sikap pada saat diskusi kelompok. Jadi Ibu akan melihat apakah semuanya apakah di kelompoknya kerjasamanya baik, apakah semuanya bertanggung jawab gitu ya. Jadi mohon kooperatif ya pada saat nanti diskusi. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, itu nanti Ibu nilai pada saat presentasi ya, bagaimana kalian menyajikan atau mengkomunikasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan. Kemudian juga penilaian pengetahuan. Nah, kalau itu nanti di post test di terakhir ya. Penilaian pengetahuan. Kemudian selanjutnya, nah sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita pretest dulu ya, mengerjakan soal dulu, siap? Siap. Oke. Bentar. Silahkan dikerjakan, nggak perlu melihat buku ya, ini untuk mengukur kemampuan awal kalian, jadi kerjakan sebisanya saja, semampunya. Jangan lupa diberi nama. Soalnya ada 5, jadi waktunya cuma 3 menit ya. Nanti kalau sudah, kumpulkan di meja paling depan.
Sudah habis waktunya, silahkan kumpulkan di paling depan ya, meja paling depan. Yuk, kumpulkan di depan. Udah ya? Saya kumpulkan di meja paling depan di sini, di estafet dari belakang. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sudah semua ya? Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimak ya video berita yang berkaitan tentang kebijakan moneter. Kondisi manajemen ekonomi dan aset Inggris yang menguat membuat Inggris berada dalam situasi yang sulit karena mata uang pound sterling berada dalam titik terendah sepanjang sejarah dari Amerika Serikat. Praktis hal ini membuat Inggris saat ini dilanda krisis akibat kenaikan harga kebutuhan bahan pokok. Warga pun mulai merasakan berbagai kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut laporan seorang kepala sekolah, anak-anak sekolah di Inggris kini merasa sangat kelaparan sehingga terpaksa menunda karet karena tidak mampu membeli makan siang. Bahkan banyak sekolah melihat adanya peningkatan jumlah anak kelaparan. Kondisi ini diperparah dengan kondisi yang mendekati musim dingin dan tagihan energi besar. Hal ini pun memaksa banyak keluarga untuk memenuhi antara menyalakan pemanas atau membeli makanan. Memasuki Agustus 2022, pendapatan rata-rata rumah tangga dilaporkan telah turun sebesar 16,5%. Akibatnya sejumlah warga harus mengurangi kegiatan makan di luar, bepergian, dan berkumpul di luar rumah. Selain itu, naiknya biaya bahan bakar juga mempersulit perjalanan warga, utamanya bagi mereka yang tinggal di luar kota dan tidak memiliki akses ke transportasi umum. Nah, udah sampai sini. Apa yang bisa kalian tangkap dari tayangan video tadi? Permasalahan apa? Iya, kenaikan harga barang. Jadi di situ dijelaskan di video Inggris sedang ada pada resesi ya. Keadaan ekonominya sedang tidak baik. Ya, ditandai dengan apa? Iya. Ya, harga-harga barang meningkat, harga kebutuhan pokok meningkat, mengakibatkan apa? Iya, jadi banyak masyarakatnya yang tidak mampu membeli makanan gitu ya, karena harga yang mahal, sehingga terjadi kelaparan ya. Nah, bagaimana cara mengatasi keadaan ini? Iya, betul ya. Dengan upaya pemerintah menstabilkan lagi perekonomian dengan apa? Dengan menerapkan kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Instrumen apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ada yang tahu nggak? Oke, belum ada yang tahu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi mulai dari jenis kebijakannya sampai instrumen apa yang akan digunakan. Gitu. Nah, silahkan sekarang kita akan memulai diskusi kelompok. Silahkan duduknya per kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini di belakang kelompok 1. Sok duduknya per kelompok. Sudah ya semuanya. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, Ibu mau jelaskan sedikit ya. Jadi di sini itu di dalam LKPD itu terdapat permasalahan yang berbeda-beda yang harus kalian analisis ya. Nanti di sini ada
Apa ini barcode? Barcode silahkan di scan menggunakan HP kalian. Kalau yang ada Google Lens tinggal dinyalakan saja, di scan nanti akan muncul link YouTube-nya atau link artikelnya ya. Tahu cara men-scan-nya? Tahu ya? Oke. Sekarang Ibu bagikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2. Oh, kelompok 3. Oh, kelompok 3. 1 yang mana? Ini ya? Maaf, kebalik. Ya. 1, 2, 3. Kelompok 4. Silahkan. Silahkan sekarang di-scan dulu barcode-nya, ya diberi nama dulu, siapa anggotanya, kelompok berapa, diisi dulu identitasnya. Sudah bisa? Di-scan dulu barcode-nya udah? Coba. Udah di-scan barcode-nya? Di-scan barcode. Silahkan kalau sudah terbuka link YouTube dan link artikelnya, diamati dulu videonya atau dibaca dulu artikelnya, kemudian nanti silahkan diisi. Nanti diisi pertanyaan yang ada di LKPD. Ya. Silahkan. Nah, untuk sumber informasinya boleh dari internet atau dari buku yang kalian punya ya, buku ekonomi. Ada yang kesulitan dalam mengisi LKPD atau ada yang mau ditanyakan, silahkan.
Sudah ada yang selesai belum? Mana yang sudah selesai? Baru berapa ini? Sedikit lagi ya. Sok selesaikan dulu. Kelompok berapa? 3 sama 5 hampir kelompok 4 3 sama 4 hampir selesai ya. Sok yang lainnya. Udah ya, waktunya sudah habis. Silahkan siapkan untuk presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 ya, silahkan ke depan. Yuk ke depan. Sebelah sana ya, biar nggak kena ini infokus. Siapa moderatornya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dari yang pertama akan dijelaskan oleh Rima. Nah, jadi permasalahan dari negara biasa itu ini tuh mengalami resesi membuat Inggris berada pada situasi ekonomi yang sulit. Mata uang pound sterling berada pada titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar Amerika Serikat. Akibatnya terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok, warga kesulitan membeli makanan sehingga menyebabkan banyak warga yang kelaparan. Selain itu, juga terjadi kenaikan pada harga bahan bakar Inggris yang mempersulit perjalanan warga yang tinggal di luar kota, terutama yang tinggal di luar kota. Saya kembalikan kepada
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss. Penyebabnya, menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, selain karena keberadaan ekonomi global yang sedang tidak baik, resesi di Inggris terjadi sebagai akibat dari kebijakan ekonomi yang salah. Pemerintahan Inggris mengambil kebijakan fiskal dengan memangkas tarif pajak dan memberikan insentif investasi bagi dunia usaha, sementara di saat bersamaan otoritas moneternya menaikkan suku bunga acuan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Prima Kodres. Nah, jadi informasi dari buku maupun internet mengenai jenis kebijakan moneter dan instrumennya itu terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu yang pertama adalah kebijakan uang tetap, di mana tight money policy atau kebijakan uang tetap bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Dan yang kedua adalah kebijakan uang longgar, di mana kebijakan uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi, kebijakan uang tetap mengurangi jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan uang longgar itu menambahkan jumlah uang yang beredar. Dan instrumen kebijakan moneter antara lain, yang pertama adalah kebijakan diskonto, yang kedua adalah kebijakan pasar terbuka, yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas di bank, dan yang keempat adalah kebijakan kredit hedging. Saya kembalikan ke moderator. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Menurut kelompok kami, resesi Inggris ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi. Artinya, harga secara umum meningkat sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat juga meningkat. Kebijakan untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan tight money policy, adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Beberapa instrumen kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar adalah: 1. Kebijakan diskonto, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan pasar terbuka, yaitu menjual surat-surat berharga. Yang ketiga, kebijakan cash ratio, yaitu menaikkan cadangan kas. Dan yang keempat, membatasi atau memperketat pemberian kredit. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah selesai? Silahkan sekarang sesi tanya jawab. Baik, silakan ada yang mau menanyakan? Yuk. Saya perwakilan dari kelompok 2 berdasarkan penjelasannya, penyebab resesi di Inggris makin parah karena kebijakan ekonomi kasar. Jelaskan mengapa bisa terjadi demikian. Baik, saya ulang pertanyaannya. Berdasarkan penjelasannya, penyebab resesi di Inggris makin parah karena kebijakan ekonomi yang salah. Jelaskan mengapa bisa terjadi demikian. Jawabannya, yang pertama, pemerintah Inggris mengambil kebijakan dengan memangkas tarif pajak. Tujuannya untuk memberi kesempatan pada perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan konsumsi. Namun, kebijakan tersebut tidak tepat karena ketika terjadi inflasi, kebijakan yang seharusnya diambil yaitu dengan menaikkan tarif pajak. Sementara dari sisi kebijakan moneter, otoritas moneter di Inggris telah meningkatkan suku bunga acuan untuk meningkatkan minat menabung masyarakatnya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya ingin tanya dari kelompok 4. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Inggris adalah dengan meningkatnya tingkat suku bunga. Apa tujuan pemerintah meningkatnya tingkat suku bunga? Baik,
Saya ulangi pertanyaannya. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah Inggris adalah dengan meningkatnya tingkat suku bunga. Apa tujuan pemerintah meningkatkan tingkat suku bunga? Jawabannya adalah salah satu tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Maksudnya agar jumlah uang yang beredar di masyarakat sama dengan jumlah produk atau barang yang ada. Untuk menjaga kestabilan tersebut dapat dikendalikan dengan kebijakan diskonto, yaitu menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Pada situasi inflasi, pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Sementara pada situasi deflasi, pemerintah akan menurunkan suku bunga. Sudah cukup? Sudah cukup? Kelompok keempat sudah cukup ya? Sudah. Baik, Silahkan. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk lagi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ya ke kelompok selanjutnya. Silahkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi pertama akan disampaikan oleh Maya, yaitu pembahasan yang ada pada Wacana tersebut yang akan disampaikan oleh Maya. Jadi pembahasan yang ada pada wacana tersebut itu Bank Indonesia membuat surat utang atau surat kepada negara dengan total pengeluaran obligasi nilai 390 miliar rupiah. Ya. dari pembahasan negara. Materi selanjutnya yaitu tujuan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut yang akan disampaikan oleh Mutiara. Jadi tujuan pemerintah menerapkan kebijakan tersebut secara umum, kebijakan moneter antara lain adalah menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tujuan Bank Indonesia menjual surat berharga adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan menyerap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Saya kembalikan ke untuk materi selanjutnya yaitu jenis kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang akan disampaikan oleh Nabila. Padanya selamat. Tentang jenis kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah adalah jenis kebijakan termasuk kebijakan uang fiat, high money policy, yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Saya kembalikan untuk materi terakhir yaitu instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang akan disampaikan oleh Farida. Jadi, instrumen kebijakan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu instrumen kebijakan moneter tersebut termasuk kepada kebijakan operasi terbuka atau open market policy adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Saya kembalikan kepada negara.
sudah selesai. Sekarang sesi tanya jawab ya. Silahkan. Yang ingin menanyakan Silahkan, ada yang mau bertanya ke kelompok 4. Yuk. saya. Ya, mangga. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan, selain kebijakan uang migran, ada juga yang disebut dengan kebijakan uang migran. Nah, kapan pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang migran? Pertanyaan saya berikutnya ya, pertanyaan akan menjawab oleh tidak pada. Silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, saya ulangi, selain kebijakan uang migran, ada juga yang disebut dengan kebijakan uang longgar. Jelaskan kapan pemerintah dapat menerapkan kebijakan uang migran. Jadi, jika kebijakan uang ketat itu dilakukan pada saat inflasi, maka kebijakan uang longgar dilakukan saat deflasi. Deflasi adalah keadaan saat harga secara umum mengalami penurunan. Kebijakan uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menarik jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi, kebijakan uang longgar dapat diterapkan saat situasi deflasi. Saya kembalikan kepada Bapak. Ada yang ingin ditanyakan tadi? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, selain menjaga stabilitas ekonomi, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tolong menjelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat meningkatkan kesempatan kerja. Pertanyaan yang kelima, tapi akan dijawab oleh Nadia. Pertanyaan silakan. Oke. Pertanyaan saya ini, selain menjaga stabilitas ekonomi, tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tolong jelaskan bagaimana kebijakan moneter dapat meningkatkan kerja. Jawabannya, dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil. Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Saya kembalikan kepada mereka. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, barusan sudah paham kelompok 1, jawabannya sudah dipahami? Iya, sudah. Silahkan ditutup. Atas perhatiannya, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silahkan kembali ke tempatnya ya. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil ya. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasinya, kalian sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan apa yang ada di tayangan video ataupun yang tadi ada di artikelnya ya. Kalian juga sudah melakukan penggalian informasi dari baik itu dari internet ataupun dari buku, itu sehingga kalian sudah memahami ya apa saja tujuan, kemudian jenis kebijakan dan instrumen kebijakan moneter. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Rima. Jadi, bagaimana kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi negara perdagangan, Neraca perdagangan, dan juga neraca pembayarannya? Ya, terima kasih. Baik, jadi yang ditanyakan oleh Rima itu materi terkait dengan tujuan kebijakan moneter. Tadi kan tujuan kebijakan moneter itu adalah menjaga kestabilan ekonomi, menjaga kestabilan harga, kemudian meningkatkan kesempatan kerja dan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Bagaimana sih kebijakan moneter ini bisa memperbaiki posisi neraca perdagangan? Jadi begini, kalau kebijakan moneter itu kan ada kebijakan uang ketat, ada kebijakan uang longgar. Kebijakan uang ketat itu tujuannya untuk menyerap jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga rupiah menjadi menguat.
atau nilai rupiah naik gitu ya. Sedangkan untuk kebijakan uang longgar itu adalah menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga rupiah menjadi melemah ya atau menurun. Nah, jadi ketika nilai rupiah menurun itu justru kegiatan perdagangan ekspor ya, kegiatan perdagangan ekspor itu justru baik gitu. Karena apa? Karena masyarakat luar negeri yang melakukan ekspor itu bisa membeli barang dari kita dengan harga yang lebih murah karena tadi rupiahnya melemah gitu ya, sehingga untuk kegiatan ekspor bisa menjadi lebih stabil sehingga neraca perdagangan stabil, neraca pembayaran juga stabil gitu ya, bahkan tidak akan terjadi defisit atau akan terjadi surplus gitu ya. Nah, itu untuk tujuan kebijakan moneter. Gimana Rima, paham? Insya Allah, ya, alhamdulillah. Selain itu ada yang lain yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham ya? Ini mengenai instrumen kebijakan moneter itu kan ada 5 ya. Jadi kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi ketika situasi inflasi, pemerintah akan menjual atau membeli surat berharga. Menjual, betul, supaya uang yang beredar di masyarakat itu terserap ya. Kemudian kalau situasi deflasi berarti akan membeli ya. Oh maaf, terbalik. Iya, inflasi seharusnya membeli surat berharga. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan diskonto itu menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Ketika situasi inflasi, berarti tingkat suku bunganya akan dinaikkan. Kalau deflasi, berarti tingkat suku bunganya turunkan. Nah, itu. Kemudian kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif. Nah, kalau kredit selektif itu jadi kebijakan dari bank-bank untuk lebih selektif dalam menerima ya permintaan kredit gitu ya. Nah, sampai sini mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Nopi. Jadi kesimpulannya, kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Lalu jenis kebijakan moneter itu ada 2, yang pertama kebijakan uang lintas dan kebijakan uang longgar. Terus instrumen kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit selektif, dan kebijakan dorongan moral. Iya, terima kasih untuk Nopi. Tepuk tangan buat Nopi. Ya, nah sekarang kita akan langsung melaksanakan post test ya, mengerjakan soal 10 nomor. Duduknya masih di situ aja di tempat, tapi dikerjakan masing-masing ya. Silahkan. 2 5 lebih ya. Nanti setelah ini. 4 ya. Iya. Sok diberi nama dulu, diisi identitasnya, kemudian langsung diisi. Waktunya 5 menit cukup? Oke. Sok, silahkan. Masing-masing ya, tidak boleh kerjasama.
Gimana soalnya gampang, susah? Gampang ya? Ada yang sudah selesai? Sudah? Sok, silahkan dikumpulkan di sini di depan. Ya. Sudah? Ya. Sudah semua ya? Baik. Nah, saatnya kita merefleksi kegiatan hari ini. Ada yang bisa ini enggak merefleksi kegiatan kita hari ini? Silahkan. Boleh. Apa? Ayo silahkan. Jangan malu-malu. Ya. Dari kelompok 4 akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang menarik dari pembelajaran ini adalah kita mempelajari materi yang berdasarkan permasalahan kehidupan nyata, seperti tadi kasus resesi di Inggris dan upaya bank dalam menjaga kebijakan ekonomi, sehingga membangkitkan motivasi kita dan rasa ingin tahu kita mengenai materi kebijakan moneter. Iya, terima kasih Hilmi. Ya, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ya. Amin. Ya, oh iya, Ibu mau mengingatkan ada tugas untuk kalian. Silahkan cari artikel yang berkaitan dengan kebijakan moneter ya. Nanti silahkan dianalisis jenis kebijakannya apa, kemudian instrumen kebijakannya apa yang ada di artikel tersebut ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kemudian untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang, setelah kebijakan moneter itu kebijakan apa? Iya betul, kebijakan fiskal ya. Maka silahkan dibaca dulu di rumah agar nanti minggu depan kita ada gambaran ya saat kita mempelajari materi tersebut. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini silahkan berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sekian hari ini ya. Sampai jumpa lagi nanti minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.